Tar. Gue melupakan satu hal sih. Apa? Biasanya kalau Infinix launching kan ada hashtag aneh kan? Biasanya tuh. Kita buka Instagram. Coba cek Instagram. Coba. Biasanya Infinix kalau ngasih hashtag nggak nanggung-nanggung. Siap disantap. Siap disantap. Yang paling mantap lah, jagoan apa gitu. Oh, beyond the speed. Enggak, ini kecepatan nih. Atasnya. Ini Infinix nih. Gitu menurut mereka. Pak, udah lama ya Pak? Apa tuh? Udah lama nggak ngebahas handphone ini Pak. Infinix Zero. Ini buat yang nggak kenal Infinix ya, atau baru pertama kali denger. Karena mungkin aja meskipun sebenarnya Infinix sudah lama di Indonesia. Udah lama banget, kita udah sering bikin videonya handphone yang dulu. Iya, dan bahkan sampai sekarang keluarga gue tuh masih ada yang pakai Infinix smartphone. Nyokap lu ya? Masih pakai S3, bayangin aja. Dan Infinix itu adalah sebenarnya smartphone yang brandnya itu dari China. Sebenarnya, cuma kalau gue denger di China sendiri mereka tuh nggak jualan setahu gue. Dulu. Jadi mereka emang tuh dijual untuk market luar negeri. Jadi mari kita unboxing. Ini masih segel ya? Masih segel, dikirimin, dan ini ada bundling sebenarnya sama salah satu provider, cuman gue tutupin di sini. Boleh dibaca aja Pak, nggak pas jadi ituin. Oh enggak dong, ntar kan nggak kerja sama Pak. Kerjasamanya sama yang itu. Kalau dari kotaknya, jujur aja gue terkesan. Kotaknya keren loh. Kotaknya keren. Abu-abu, ada Hitam. ada kayak garis-garisnya gitu. Ini keren menurut gue. Dan rapih, informasinya juga cukup jelas. Nggak kayak beberapa brand yang lebih senior, malah acak-acakan. Ada sih yang Ada kayak sih yang gitu. acak-acakan tuh beberapa kali kita gibahin. Ada. Kotaknya agak acak-acakan. Kalau ini rapih dan informasinya jelas banget. Dan ini sesuai namanya sudah menjalankan network 5G. Ya, Jadi betul. harusnya bisa di beberapa kota besar di Indonesia. Harusnya udah bisa nih. Dan untuk layarnya ini 6,78 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Dan kemudian untuk kameranya di sini ada kamera 30 kali zoom 48 megapiksel. Wow. Kemudian juga desainnya UD curve design. Uniframe, oke. Iya, bentuknya ini agak-agak mirip dengan salah satu smartphone yang udah pernah kita bahas sebenarnya ya kalau dilihat-lihat dari gambarnya. Familiar nih ya. Ya, dan yang paling menarik buat gua adalah baterainya yang ukuran 5000 mAh dan 33 watt TUV Rainland Safe Charge. Dan ini menarik karena biasanya kalau kita lihat TUV Rainland certification itu biasanya buat layar. Biasanya. Ini Ada juga yang buat ketahanan fungsi semuanya, karena body segala macam buat jatuh itu TUV juga ada. ini sertifikasinya untuk baterai. Jadi menurut gua agak menarik, dan ini TUV Rainland ini beberapa kali gue lihat ada di sertifikasinya, ada di smartphone Oppo. Dan langsung aja kita buka dulu sambil kita lanjut bahas mengenai speknya. Gimana nih Bapak? Betul, ini variannya yang ini ya, ini 128 GB untuk storage-nya dan RAM-nya 8 GB. Ya. Tapi layarnya itu adalah bukan AMOLED. Bukan, jenisnya IPS. Jenisnya IPS. Tapi dikasih 120 Hz. Gue jujur ya, nggak terbiasa nyobain IPS yang 120 Hz. Biasanya AMOLED tuh. Mungkin baru ini nih yang gue pegang nih. Iya, biasanya beberapa brand smartphone strateginya adalah yang penting layarnya AMOLED dulu. Iya. Refresh rate-nya 90 nggak apa-apa. Ada yang begitu, ada yang begitu. Biasanya gitu. Nah, kalau ini kayaknya strateginya yang penting 120 Hz dulu. Berarti beneran di boost ya? Iya. Tapi cakep loh Pak. Ini cakep sih. Ini baru dibuka ya. Iya, dari kotaknya. Isinya kayak gini. Kemasannya sih oke sih. Gue suka dengan desainnya. Betul. Dan FYI, karena gue adalah mungkin tech reviewer Indonesia pertama yang pernah ke kantor pusat Infinix di Shanghai. Waktu gue kesana, gue dijelaskan kalau Infinix itu adalah brand yang sangat erat kaitannya sama fashion sebenarnya. Oh ya? Meskipun di sini mungkin nggak berasa ya. Tapi di Shanghai itu dijelaskan kalau Infinix itu full of style dan juga fashion banget. Sebenarnya harapan mereka. Jadi gue nggak heran kalau secara desain mereka tuh merhatiin banget, mulai dari letakan, font dan lain-lain. Warna perpaduannya juga. Iya. Meskipun ya di Indonesia gue ngerasa sih dari presentasi mereka dan lain-lain tidak representatif untuk fashion sih kalau menurut gue. Iya. Ini kita tiriskan terlebih dahulu aja ya. Sini. Kemudian ini bagian dalamnya. Ban dalam. Bukan dalam dong. Memang bocor. Secara halus. Ini ada partisi dan ini ada tadi ya. Sponsor yang akan disebut. Ada bundling di dalamnya. Yeah. Kemudian ada SIM ejector yang diplastikin kayak barang bukti. Ya. Kayak barbuk ya? Kayak barbuk. Tapi ini jarang loh diplastikin gini SIM ejector loh. Hah?
Biasanya kan ditaruh di kotak begini kan? Karena tidak ada lagi yang bisa diplastikin mungkin. Bisa jadi. Ini Apa ada panduan penggunaan. Kartu penggunaan ya. Dan ini ada kartu garansinya. Kartu garansi. Ya. Dan di belakangnya ada service centernya. Alamatnya di mana aja. Oh, lengkap nih. Dan ini keren banget. Ini keren banget. Ya. Ini keren banget. Gimmick banget. Di sini ada Apa? ada ala-ala dolar, Pak. Kok dolar? Wih, keren banget. Bentar nih. Kita harus bahas ini nih. Ya. Menarik nih. Di sini ada sebenarnya anti gores. Lo langsung dikasih anti gores lo. Hah? Nanti kita lihat ada anti goresnya atau enggak. Tapi yang jelas dikasih anti gores lagi. Oh iya. Ini Ya. nggak ada di sini, nggak ada. Pertimbangannya mungkin adalah lo mau cari di mana coba anti gores Infinix. Ini Infinix inisiatif sekali karena menyadari kekurangannya. Sengaja ada etiket baiknya. Ada etiket baik, bagus. Atau emang malas aja nggak ditempelin, suruh tempel sendiri. Biar cepet produksinya. Dan ini yang menarik. Jadi ada ini uang-uangan, mainan ya. Jadi bukan beneran, ini mainan. Dan ini adalah kartu untuk join di grup Infinix, namanya X Club. Jadi grup untuk member atau penggunanya Infinix di seluruh dunia. Dan satu hal yang gue kaget, Infinix itu sangat pede, sangat bangga dengan X Club-nya. Oh iya. Di seluruh dunia ya, itu sangat bangga karena memang di beberapa negara sangat aktif. Gue belum pernah lihat si gimmick ini. Ini ada penjelasannya, benefitnya apa dan lain-lain kalau kalian join. Oh Jadi iya, One X Gold. silahkan join aja bagi yang minat. Dan di sini juga lagi nih dikasih casing yang kok plastiknya gini. Kayak plastik abon. Dan ini case-nya sangat-sangat lembek ya. Jelly case. Iya, tapi maksudnya untuk ukuran jelly case pun ini tipis. Ini dibuatnya bukan dari agar kayaknya. Ampas tahu. Banyak. Karena Karena kan dia now. No-nya beda sih, ada K-nya itu. Oh iya bener ya. Siap. Tapi sih ya, seenggaknya Samsung nggak ngasih case. Enggak. Infinix ngasih case. Iya. Iya, seenggaknya. Karena Infinix tahu sekali lagi. Apa tuh? Mau nyari di mana lo case-nya. Dan di sini, ini chargernya yang terakhir nih. Oh iya lembek banget. Ampas tahu beneran. Ini chargernya, ini agak menarik. Dan ini beneran ya, ini gue agak curiga. Mengenai kecurigaan gue akan bilang. Ini kalau chargernya, ini kabel chargernya. Ini, kalau seandainya Bapak nih Pak ya, nggak melihat ada stiker Infinix di sini, Bapak melihat begini. Bapak akan berpikir ini brand apa? Basus. Kok ketawa? Saya sering dong dinner Basus. Ih, Cepet banget jawab Basusnya. Jujur ya, gue sampai tahap ini, untuk device-nya sendiri, gue nggak menemukan sesuatu yang terlalu bisa gue tertawakan. Kecuali ya, kok tertawakan? kadang-kadang kalau gue ngapa-ngapain produk tuh ada aja yang bikin lucu. Oh gitu. Ini nggak ada, kayak nggak ada yang bikin lucu. Ada. Masa sih? Kan belum kita buka. Iya, bentar dulu. Oh. Ini, paling ini aja nih. Plastik abon tadi tuh. Nah, plastik abon. Ini, lu jual abon. Oke. Nih, mungkin setelah lihat, Nah, mungkin bukan tertawa sih, tapi familiar. oke. Coba Bapak buka dulu, saya nggak mau lihat. Kayak, Saya nggak dari monitor aja. nyelus gampang lagi bukan. Tada! Infinix X3 Pro. Gue udah tahu arahnya ke sana. Coba lihat. Find X3 Pro-nya Oppo digabung sama seri A-nya Samsung. Tapi pakai finishingnya yang mengkilat gitu ya. Finishingnya finishing noraknya Vivo. Iya. Nah, kan? Wah, jogres ya. Lihat, by the way ini kenapa kotor, Pak? Tahu ini baru keluar. Ini yang masangin stikernya ini kali Belum di tangan. mobil. Oke, jadi ini handphone-nya tuh kayak gini dan Itu gede banget stiker. iya, Stiker mah baliho sih. stikernya tuh susah Nah, dilepas. biasanya peel off yang begini harusnya yang bahannya tuh nggak nempel ke case. Biasanya. Biasanya. Karena biar nggak robek terus. Nah, tuh kejadian gitu-gitu tuh. Aduh. Sisa-sisaan apa? Residu. Lem-lemnya. Dan ini sebenarnya agak mengecewakan ya, karena nih beneran susah dihapus sih. Iya, apalagi di plastik. Iya. Di glossy lagi. Gue takutnya kalau ini digosok terlalu kencang jadi Lecet. lecet, baret gitu ya. Karena punya itu kalau digosok dikit lecet soalnya. Handphone kan? Handphone kan? Bapak kok tahu banget gitu maksudnya? Iya juga ya. Handphone maksudnya. Kalimatnya punyanya Wisnu loh. Handphone punya. Handphone punya saya. Dan kalau diperhatiin sebenarnya bagian belakangnya ini agak sedikit kelihatan janggal ya Pak.
Dan dia emang bilangnya sebenarnya Unicurve sih. Unicurve. Meskipun gue expect-nya curve-nya tuh sampai ke bagian samping gitu ya. Hmm. Ini enggak, ternyata kepisah sama bagian samping. Yang Unicurve tuh cuma hanya bagian ini aja. Iya, yang obstacle skateboard itu. Si bump ini aja, kamera bumpnya doang yang Unicurve. Sisanya kayak bisa dilepas. Ini saya mau jajal buka apakah ini single SIM atau dual SIM. Kita lihat. Jadi ini sebenarnya bukan hybrid ya. Tapi bener-bener triple slot, tapi kecil. Keren sih nih desainnya. 2 nano, 1 micro SD. Iya, wah keren-keren. Jadi bener-bener bisa banyak isinya. Bentar. Gue melupakan satu hal sih. Apa? Biasanya kalau Infinix launching kan ada hashtag aneh kan? Biasanya tuh. Kita buka Instagram, Coba cek Instagram. Coba. Biasanya Infinix kalau ngasih hashtag nggak nanggung-nanggung. Siap disantap. Siap disantap. Yang paling mantap lah, jagoan apa gitu. Oh, beyond the speed. Enggak, ini dia kecepatan nih. Atasnya. Ini Infinix nih. Gitu menurut mereka. Kita sekarang masuk ke UI-nya. Dan untuk UI-nya ini agak beda Pak kali ini, Mbak. Cukup berbeda ya? Cukup beda dengan yang pernah gue lihat. Gue kaget sih sejujurnya. Banyak kejutan ya, Pak? Banyak banget kejutan. Tapi beberapa fiturnya masih sama. Kayak freezer. Ini untuk nge-freeze aplikasi. Beberapa aplikasi lainnya juga sama. Dan ini udah pre-install beberapa aplikasi. Yang keren dan yang gue suka adalah foldernya itu bisa tinggal swipe aja untuk pindah antar folder. Mempersingkat waktu sebenarnya kalau kalian nyari di folder. Jadi nggak perlu keluar masuk. Iya. Keluar masuk. Padahal foldernya mungkin letaknya jauh-jauhan gitu ya. Iya. Tapi tinggal swipe aja di dalam folder. Dan menurut gue itu bagus. Dan gue pengen jajal kameranya sekarang. Kameranya ini agak menarik karena quad flashlight. Jadi emang ada 4 LED flash. bohlam. Oh, nggak bohlam juga Nggak dong. ada. LED di sini ada 4. Kalau mau ngecek seberapa terang, Gua sih. matiin Pak lampunya Pak, tolong Pak. Udah gelap banget nih. Anda sedang di acara Aku. Bukan dong, itu aja udah lama banget. Kita jajal flashnya. Ini nyala dua-duanya. Oh, Pak. Tidak sedang itu sih. Lumayan tau lihat tuh. Tuh. Lumayan. Tapi yang menarik ini juga ternyata bisa nyala 2 sisi, Pak. Di bagian muka saya bisa juga tuh. Kelihatan nggak? Iya. Jadi belakangnya nyala, depannya nyala. Oke, minta tolong nyalain lagi nih. Mas Ikra. Oh iya, 2 lampunya. Iya. 2 lampunya. Salah. Makasih. Nyala kan? Udah nyala. Wah, ini flashnya gede banget ini. Ini bukan flash, Pak. Oh, bukan. Kalau foto pakai lampu gini, Pak, susah, Pak. Ini ngapain lagi? Masih kamera lagi nih? Pak, ini ada opsi namanya short video. TikTok mania mantap ya. Wah, tapi ini ada menu namanya short video. Short video. Ini seru banget karena banyak Jadi matiin dulu dong. Iya, efek-efek Kamu sih. yang menurut gue efeknya luar biasa aneh ya. Luar biasa aneh. Tapi keren banget. Asli kayak pengen ketawa gue liat muka bisu kayak gitu anjir. Ini keren banget sih. Gue seneng banget. Gue suka. Dan untuk kamera depannya, ini videonya bisa diatur sampai 4K 30 fps. Oh iya. 4K 30 fps dan bisa Full HD 60 fps. FPS-nya lebih tinggi. Jadi kalau kalian bikin story di-upload ke Instagram, bisa kasih video yang menurut gue sharp banget dan smooth. Kalau 4K-nya bisa ngasih sharpness lebih, tapi kalau FPS-nya gede 60 fps bisa kasih smoothness yang lebih bagus. Meskipun color-nya saya kurang suka karena terlalu blue atau terlalu biru. Iya. Tapi untuk bisa resolusi tinggi, frame rate tinggi, keren. Gue curiga deh, ini kamera depan ya? Kamera belakang Pak coba? Kamera belakang Jadi coba. berapa Pak? 4K sih. Untuk kamera belakangnya ternyata sama 4K 30 fps. Oh, berarti emang nggak ada sampai 60 ya? Tapi ada ultra steady on-nya. So far ya menurut gue ini oke. Gue mau review. Lo akan review? Oke. Ini Kita menarik akan nih. review lebih lengkap lagi. Nanti juga gue akan bikin beberapa hal yang berbeda tentang smartphone ini. Tapi so far ini keren. Untuk lebih detail, Pakai case. oh Coba. in case takut ini ya, takut Mare. apa ya? Wis. Case ampas tahu. Wah jadi jelek. Kamu ya? Jadi jelek. Iya loh. Aduh maaf banget ya, dipakein case jadi jelek. Waktu itu dia sempat punya case yang bagus banget loh, yang tulisannya Now juga. Seri Sayang sebelumnya banget, ini. case-nya jelek banget. Aduh, Gampang melar lah gitu. ini aja tuh, sumpah.
Nggak enak banget case-nya. Wisnu tuh biasanya nih kalau nyari case karet, itu karetnya dari color Uniqlo loh. Nggak dong, nggak spesifik. H&M nggak apa-apa. Iyalah itu dua lah pokoknya. Iya. Iya. Oh. Nggak, tapi ini longgar banget. Iya ada loose. Jadi untuk proteksi jelas enggak. Gue juga bingung kenapa nih begini. Ya udahlah ya. Untuk smartphone-nya nanti detail reviewnya ada di channelnya Gadgeteman, ditunggu aja. Betul. Dan mungkin gue akan bikin beberapa video tambahan, ntar gue gibahin barang handphone lain. Tapi so far, gue ada hal yang kaget di sini. Apa? Terkesan banget dengan prosesor yang digunakan. Tuh. Meskipun dari secara harga gue nggak terlalu ya gimana-gimana ya. Ini tuh Infinix pede lo jual ini lo. Ya. Di 3,7 kalau nggak salah. Ya oke lah. Itu masih harga flash sale jadi 3499. Oke lah, menurut gue harganya oke. Dan untuk chargingnya seberapa cepat, beneran cepat atau enggak dan lain-lain nanti akan kita jajal bareng. Dan juga kameranya hasilnya akan gimana? Cek aja di Instagram kita berdua. Kemudian juga yang lain-lainnya kita akan jajal lebih lanjut nih. Karena kalau dari website Infinix, ini terlihat sangat menjanjikan dan dia memamerkan sekali tentang Antutu skornya ya. Oh iya ya. Antutunya kayak dipamerin banget, padahal bukan prosesor paling mutakhir saat ini menurut gue. Antutunya bener dipamerin sih. Fit terakhirnya tuh ngebahas Antutu. Iya, jadi kayak oke, performa. Padahal menurut gue, Infinix harusnya lebih fokus di konektivitas. Karena ini namanya adalah Zero 5G. Zero 5G. Kenapa nggak fokus di konektivitasnya aja? Oh. Ini pakai Wi-Fi 6 juga loh. Yang artinya kalau ini Support. connect ke router tertentu yang memang support Wi-Fi 6, konektivitasnya akan bagus banget. Cepet banget. Jadi nge-game makin asik, streaming makin enak, layarnya oke harusnya. Jadi ini kenapa nggak fokus ke situ, malah fokusnya ke Antutu yang padahal skor Antutunya juga bukan paling tinggi jadinya. Ya segitu doang, 400 something lah. Bukan paling tinggi karena bukan prosesor paling mutakhir. Jadi ini kayaknya arahannya agak meleset kalau menurut gue Infinix. Bukan salah tapi meleset. Tapi ini memang hal yang gue harapkan sebenarnya dari Infinix karena gue kenal sama Infinix. Gue salah satu tech reviewer pertama yang pernah ke sana, ke kantor pusatnya di Shanghai. Gue datang ke labnya, ke research centernya, dan gue appreciate dengan keterbukaan mereka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kenapa di Indonesia kayak gini-gini doang, gue agak sedih sebenarnya. Jadi ya oke lah, ini satu hal yang bagus menurut gue. Dan ini efektif nggak ya untuk ngejerat orang untuk join? Menjerat sih saya tidak yakin ya. Bahkan lebih yakin tidak, bukan tidak yakin. Tapi tertarik atau enggak, gue rasa akan ada 1-2 orang yang tertarik, gue rasa. Ya. Karena benefitnya apa? Hadiah di sini ada, ini ada. Ya hadiah doang yang tawarin. Ada hadiah. Itu pun hadiah. Iya. Bukan hadiah langsung. Ya udahlah gitu lah. Tapi sebuah usaha yang bagus lah. Nice try, gimmicknya nice try. Sekian dulu untuk Gibah kali ini. Terima kasih udah nonton. Ya paling kurang lebih kayak gitu. Ya. Ya tungguin aja video-video lain di channelnya Wisnu Kumoro dan juga di Gadgeteman. Betul. Dan Wisnu Kumoro pamit. Devi cabut, mau masukin ini dulu sini. Ya. Nih, Jadi kita beberes aja deh. Dah tuh. Dah. Ya udah gue ganti sama yang di ini lebih bagus nih plastiknya nih. Beli di Miniso ah. Tapi kalau dijual second berapa ya? Jual second? Giveaway kali. Jual aja.